Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Gue lagi marem. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi ya di YouTube channelnya Podcast Malam Kliwon. Ditemani buaya muara ini. Buaya Kamal Muara. Oke, kita Makanya, di video sebelumnya ya, cerita dari sebuah apartemen ya di Jakarta ya. ya. Kali ini kita geser ke Kota Bogor. Halo Mas Bimo dan Mas Danu. Halo. Saya Rizal di Bogor. Mantap Mas Rizal. Saya pendengar setia PMK dan hampir semua episode di Spotify udah saya denger. Terima kasih. Makanya saya juga tertarik untuk berbagi pengalaman horor saya yang saya alamin sekitar 10 tahun lalu lah, saat usia saya masih 25 tahun. Kejadian ini terjadi di Kota Bogor, tepatnya di Bogor Tengah, di kampung tempat pacar saya tinggal. Oke. Waktu itu saya masih bujangan dan seperti biasa anak-anak muda pada umumnya sering apel ke rumah pacar. Oke. Saya deskripsiin dulu nih daerah tempat rumah pacar saya. Rumah pacar saya ini bukan di komplek atau perumahan, melainkan di kampung yang masuk gang tuh cuma bisa dilewati satu motor aja. Biasanya saya kalau ke rumah dia tuh suka parkir motor beberapa meter setelah masuk gang, karena untuk ke rumahnya itu saya harus turun anak tangga dan gak bisa dilalui motor. Oke, ini berarti perumahan padat penduduk nih ya. Biasanya setiap saya parkir motor siang atau sore itu selalu ngeliat bapak-bapak yang ngasih makan ayamnya. Karena menurut pacar saya, dia emang suka ayam dan banyak kandang ayam di belakang rumahnya. Saking seringnya saya ketemu, ya suka ngobrol juga beberapa menit sambil basa-basi lah, numpang parkir motor gitu di depan rumah dia. Rumah pacar saya dan rumah si bapak itu hanya seling 3 rumah setelah tangga. Jadi setelah rumah si bapak itu ada tangga turun menuju ke rumah pacar saya. Saya ingat hari Jumat malam, seperti biasa saya ngapel lagi nih ke rumah pacar. Memang saya nggak harus malam minggu kalau ngapel nih, karena jarak rumahnya yang terlalu jauh. Nah saat itu sekitar pukul 10 malam, nggak seperti biasanya. Jadi biasanya tuh di depan gang tuh rame, banyak anak-anak kampung nongkrong lah. Tapi ini malam ini nggak ada orang sama sekali. Kok tumben gitu ya dalam hati saya waktu itu. Begitu saya mau masuk gang, saya papasan nih dengan bapak-bapak yang sering ngasih makan ayam itu. Dia keluar dari gang sambil ngebawa ayamnya dengan pakaian yang kotor. Rambutnya tuh ikal basah kayak kena lumpur. Padahal saat itu hanya gerimis kecil. Saya pun nyapa dia sambil senyum, tapi dia nggak noleh. Ya udahlah, saya abaikan dan saya bilang ke pacar saya, tumben nih, sepi di sini, nggak ada orang sama sekali. Oh ini pas sudah ketemu berarti ya? Iya. Tumben nih sepi di sini, nggak ada orang sama sekali. Cuman tadi ngelihat si bapak ayam itu bawa ayamnya keluar gang. Wah, denger saya ngomong begitu, dia kaget. Hah? Ngomong gitu dia, tapi saya abaikan. Gak lama saya pamit pulang. Dan dia gak nganterin saya ke parkiran motor depan rumah si bapak itu. Gak seperti biasanya. Singkat cerita, besoknya hari Sabtu, saya kembali ke rumah dia sekitar jam 11 malam. Karena sebelumnya saya ada kerjaan dan kebetulan dia belum tidur. Seperti biasa nih, saya parkir depan rumah si bapak itu. Dan ada dia lagi jongkok sambil mainin ayamnya. Biasalah saya basa-basi, numpang ya pak gitu. Dia jawab doang tuh sambil nunduk. Sampai di rumah pacar saya, dia nanya, parkir di mana? Biasalah di depan si bapak ayam itu. Ada kok orangnya, masih di luar ngurusin ayamnya malam-malam gini. Nah pacar saya gak percaya nih, sampai bilang, ah sumpah lo, gitu-gitulah. Yang si bapak itu udah meninggal, terperosok di belakang rumahnya.
Dan mayatnya ditemuin hari Kamis siang sama tukang beling. Aduh. Nah, cerita dari pacar saya ini terkonfirmasi sama bapak dan kakaknya yang masih ikut ngobrol di ruang tamu. Jadi saya percaya tuh. Bapaknya nyuruh saya buat nginep aja, tapi saya gak enak. Saya paksain pulang dan ngambil motor. Terus si bapak ayam itu udah gak ada. Nah, FYI nih, menurut cerita tetangga pacar saya, jadi hari Rabu itu istri dari si bapak ayam ini keliling kampung buat nanyain apa ada yang lihat suami dia gitu. Soalnya dari kemarin sore tuh gak ada. Dan orang kampung pun gak ada yang lihat. Nah, keesokannya hari Kamis, warga digegerkan dengan penemuan mayat dengan kondisi semua badan itu membiru dan bengkak. Ditemuin sama tukang beling di gawir atau selokan tebing kecil gitu, tepat di belakang rumah si bapak itu. Setelah diangkat oleh warga, bener aja, ternyata itu mayat si bapak ayam itu yang udah hilang dari hari Selasa. Dugaan warga sih kayaknya dia kepleset dan jatuh ke selokan itu di samping kandang ayamnya. Banyak warga yang pengen ngelihat sosok mayatnya. Ada juga aparat kepolisian di lokasi kejadian. Setelah kejadian itu, kampung itu sepi dan gak ada orang yang keluar rumah di atas jam 7 malam. Apalagi lewat rumah si bapak itu. Beberapa hari setelah kejadian saya nih, pacar saya cerita kalau sosok bapak ayam itu sering keliling kampung sambil bawa ayamnya. Karena ada beberapa orang yang ngeliat dia. Akhirnya setiap apel saya naik angkot, waduh, gak berani naik motor lagi, dan muter lewat kampung sebelah agar gak ngelewatin rumah si bapak itu. Oke, sekian bang cerita dari saya. Maaf kalau belepotan ya. Sukses selalu. Mas Rijal di Bogor nih. Ngomong-ngomong ya, bapak ayam ini sebenarnya ada dua sih. Yang pertama tuh saudara jauh gua di Solo. Ketika beliau sudah sendiri gitu, melihara ayam banyak banget sih. Bukan burung, ayam ya? Ada burung juga sih. Burung dan ayam lah. Unggas-unggasan. Unggas-unggasan. Nah, temen gue juga ada dulu tuh. Jadi tetangganya sebatang kara gitu. Meliharanya burung juga sama ayam gitu, banyak banget. Kalau sekarang tanaman ya, udah bergeser ya. Bapak-bapak sekarang kan maksudnya tanaman kan. Kalau bapak gue tanaman. Ya kan, larinya tuh ke tanaman. Iya. Mungkin kalau dulu tuh masih ya ayam. Karena kan yang paling bersahabat dan paling gampang dibeli kan untuk dan dirawat gitu. Walaupun rawatnya nggak gampang juga sih. Atau bisa dijual juga kan. Biasanya tuh ayam, apalagi ayam kampung gitu ya. Iya. Bisa dijual jelang-jelang lebaran. Peliharaan menemani masa tua lah tuh. Sama biasanya kucing ya. Iya gak sih? Biasanya jarang kalau dulu bapak-bapak gitu. Sekarang aja ke blow up. Ada shelter banyak segala macam. Dulu tuh identiknya tuh ayam. Melihara ayam, apalagi di luar Jakarta ya gitu. Melihara ayam pak. Masalahnya tuh kalau melihara ayam kandangnya pak, ya, baunya tetangga kan risih. Nah ini yang mau gue bahas, perihal bau ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kita nih ke almarhum. Itu sudah ditemukan berapa hari sudah membiru dan di samping atau di dekat kandang ayamnya. Yang gue heran, warga masih mau lihat. Lo dari kejauhan aja punten pak, ini udah kecium banget ini pasti. Bau menyengat gak enak, kan udah busuk pak. Nyampur lagi sama bau kandang. Iya. Penasaran kali. Ya, namanya juga warga. Iya, melihara ayam tuh susah banget. Gue tuh dulu punya, Dito juga tahu. Namanya dua, Cicit sama Burok. Burok? Iya, lo tahu ayam SD? Iya, yang warna-warni. Iya. Ayam sepuhan. Ayam sepuhan. Gue rawat sampai gede banget leh. Sampai gede bener, sampai CT hilang kan? Jadi putih kan? Iya jadi putih, bener jadi putih dan gendut. Iya. Yang si Cicit ini lumayan kurus lah dia, tapi si Buruk gendut banget. Ya kayak lo broiler.
Broiler, iya broiler. Tapi lebih gendut karena gue rawat banget tuh ayam di Matraman tuh, sampai bokap beliin kandang ayam dulu. Lucu banget deh, setiap gue beli dedek ya, dan dedek tuh selalu tas kresek merah. Iya. Kalau dia lagi main di lapangan, dia ngikutin udah jinak banget ayam gue. Dimaling. Nah? Iya. Oh bukan lu potong, lu masak. Pak. Sedih banget gue. Ini kayak dencil dah kerjaan ini. Dimaling. Dan gue tahu lagi malingnya. Iya. Ya temen ya anak-anak situ dah gitu. Cuman ya udahlah, ayam doang mesti dipermasalahin. Ayo kita balikin Le, gue nggak terima gue kalau kayak gini sekarang. Matraman kan? Bentar ya, gue mau nyari pencuri ayam dulu. Kakek siapa? Di penjara lo, nggak sopan.